Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi secara virtual. Nah, baik, kita hari ini akan belajar tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Nah, ini ada sebuah peta letak-letaknya kerajaan di Nusa Tenggara. Nah, namun yang ternampak jelas ini ada Selaparang. Nah, di sini ada Lombok. Nampak ya? Nah, ini merupakan peta kerajaan pada zaman dahulu. Baik, kita next. Nah, ini merupakan kerajaan yang akan kita bahas. Nah, baik, ada Kesultanan Bima, Sumbawa, Adonara, Taliwang, Dompu, Sanggar Bima, Selaparang, dan Lamakara. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada Kesultanan Bima. Ada 3 poin. Di sampingnya ini ada gambar kerajaannya. Nah, yang kuning ini adalah bendera Kesultanan Bima. Baik, lanjut. Nah, pertama ini awal pendirian. Nah, pada awalnya Kesultanan Bima ini merupakan sebuah kelompok masyarakat Sukumbojo. Nah, jadi nama masyarakatnya ini Sukumbojo. Nah, Sukumbojo ini yang kemudian disatukan bersama suku-suku lain di sekitarnya oleh Sang Bima. Nah, Sang Bima ini kemudian mendirikan kerajaan Bima dengan gelar Sangaji. Nah, kerajaan Bima ini didirikan pada abad ke-11 Masehi dengan 2 nama, yaitu Kerajaan Bojo dan Kerajaan Bima. Nah, jadi awal pendirian ini pada abad ke-11 dengan 2 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Bojo dan Kerajaan Bima. Oke, next. Nah, awal kesultanan pada tahun 1540 Masehi, para mubalik dan pedagang dari Kesultanan Demak datang ke kerajaan Bima untuk menyiarkan agama Islam. Nah, penyebaran agama Islam ini dilakukan oleh Sunan Prapen hingga beliau wafat. Nah, kemudian pada tahun 1580, penyebaran Islam ini dilanjutkan oleh para mubalik dan pedagang dari kerajaan Ternate. Nah, dilanjutkan juga selanjutnya itu oleh Sultan Alauddin pada tahun 1619. Nah, jadi terakhirnya kerajaan Bima ini menjadi kesultanan setelah rajanya Lakai. Nah, jadi kerajaan Bima ini raja pertamanya itu bernama Lakai, masuk Islam pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriah. Nah, yang ketiga ini ada peninggalan sejarah. Nah, ada 4 ya. Yang pertama ada Istana yang pertama kali tadi yang kita lihat di slide kerajaan Bima, dan yang kedua ada Istana Asibowu, dan yang ketiga ada Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, dan yang keempat ada Masjid Al-Muwahhidin. Yang baik, selanjutnya ada Kesultanan Sumbawa. Nah, di sini ada 2 poin. Nah, di sampingnya ini merupakan bentuk bangunan Kesultanan Sumbawa. Nah, yang pertama ada, menurut Zollinger, agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok antara tahun 1450 sampai dengan 1540. Nah, jadi Islam ini dibawa oleh para pedagang juga, pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera, khususnya Palembang. Nah, jadi dibawakan oleh para pedagang ya, anak-anak semuanya yang berasal dari Jawa dan Sumatera. Nah, pada abad ke-16, Sunan Prapen ini merupakan keturunan Sunan Giri dari Jawa yang datang untuk menyebarkan agama Islam pada kerajaan Hindu di Sumbawa. Nah, berarti sebelumnya kerajaan Sumbawa ini adalah beragama Hindu. Nah, pada tahun 1673 berakhirnya pengaruh dinasti Dewa Awan Kuning di Sumbawa dan sudah mulai memeluk agama
Islam. Nah, jadi berakhirnya agama Hindu kemudian mulai memeluk agama Islam. Nah, yang kedua ada setelah kemerdekaan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, agresi militer Belanda di Indonesia mengakibatkan Sultan Sumbawa menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda. Nah, perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1948. Nah, setahun kemudian, pemerintah negeri Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1949 membentuk Pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja tepatnya pada tanggal 6 September 1949 sampai dilikuidasinya wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari tahun 1959. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada Kerajaan Adonara. Ada 3 poin. Nah, ini merupakan fosil atau sebagian bangunan dari Kerajaan Adonara yang tertinggal. Ini bentuk peninggalan sejarah ya. Nah, awal pendirian ini, jadi Kerajaan Adonara ini terletak di pulau pegunungan berapi yang bernama Pulau Adonara. Nah, terletak di Kepulauan Sundan Kecil. Nah, jadi kerajaan ini terdokumentasi berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, sejarahnya Pulau Adonara ini dan pulau-pulau sekitarnya ini dibagi menjadi di antara penduduk pesisir. Nah, berarti dibagi menjadi adanya penduduk pesisir yang dikenal dengan Paci dan penduduk pegunungan yang disebut dengan Demon. Nah, jadi ada 2 penduduk, ada pesisir dan pegunungan. Nah, penduduk pesisir ini yang disebut dengan Paci mudah menerima Islam, sementara penduduk pegunungan yang disebut dengan Demon cenderung di bawah pengaruh Portugis. Nah, wilayah Adonara ini milik Paci, yang milik pesisir mencakup 3 kerajaan yaitu Adonara, Terong, dan Lamahala, tapi bersama dengan 2 kerajaan di Pulau Solor. Nah, pada abad ke-9, penguasa Adonara di utara memperkuat posisi di Kepulauan Solor dan menjadi penguasa bagian timur Flores dan Lembata. Nah, selanjutnya ada wilayah milik Demon berdiri di bawah kerajaan Larantuka yang berada di bawah kekuasaan Portugis sampai tahun 1859. Nah, ketika wilayah tersebut diserahkan kepada Belanda, Raja Larantuka ini dan Adonara dihapuskan oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1962. Selanjutnya ada Kerajaan Taliwang. Nah, ini ada 1 poin yang akan kita bahas. Di samping ini adalah bentuk peninggalan Kerajaan Taliwang berupa batu nisan ya, berbentuk batu nisan. Nah, jadi Taliwang adalah negara vasal dari Kesultanan Sumbawa. Nah, di era Kesultanan Sumbawa ini, Taliwang menjadi negeri komuter bersama dengan peradaban tua lainnya, yaitu Jerewe dan Seran. Nah, Jerewe dan Seran ini disebut dengan Kedatuan Taliwang, Seran, dan Jerewe. Nah, Kedatuan Taliwang ini berada di bawah koordinasi Rangga atau Perdana Menteri Kesultanan Sumbawa. Oke, next, Kesultanan Dompu. Nah, ini merupakan gambar peninggalan bangunan dan juga para penduduk atau tokoh-tokoh yang pada saat itu di bawah Kesultanan Dompu. Nah, sejarahnya, pimpinan pemerintahan Dompu pada masa itu dipimpin oleh Sangaji yang orang. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai didirikan sebuah kerajaan atau kesultanan di tempat itu yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Dompu. Nah, pada tahun 1030 Hijriah, Manure Bata masuk Islam.
Nah, Manudibata ini adalah sultan pertama Dompu. Nah, setelah masuk Islam, namanya berubah menjadi Syamsuddin pada 1635 Masehi. Nah, ini sultan pertama Dompu pada 1635 Masehi. Nah, raja terakhir yang memimpin kerajaan Dompu ini adalah Sultan Muhtajul Arifin pada 1947. Nah, kerajaan Dompu ini sempat mengalami kekosongan pemerintahan selama 12 tahun karena Sultan Muhsirajuddin ini dibuang ke Kupang. Nah, dibuangnya itu oleh Belanda karena surat yang dituliskan oleh Muhsirajuddin ini salah diartikan oleh Belanda sehingga beliau dibuang. Nah, kondisi ini terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Nah, setelah itu, 3 tahun kemudian, kerajaan Dompu ini berubah menjadi daerah otonom dengan sebutan daerah tingkat 2 Dompu yang berlaku hingga sekarang. Kita next. Nah, selanjutnya ada kerajaan Sanggar Bima. Nah, ini merupakan gambaran Kesultanan Sanggar Bima pada masanya. Nah, jadi kerajaan Sanggar Bima ini adalah satu dari tiga kerajaan yang berada di lereng Gunung Tambora. Nah, jadi kerajaan Sanggar Bima itu terletak di lereng Gunung Tambora. Nah, dua kerajaan lainnya itu Tambora dan Pekat. Nah, namun tersebutkan dalam berbagai literatur, dua kerajaan ini telah musnah akibat letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Selaparang. Nah, ini merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Selaparang. Nah, jadi Kerajaan Selaparang ini adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Lombok dan pusatnya itu di Selaparang. Nah, pada tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, Ghaus Abdul Razak mendarat di Lombok Utara untuk menyebarkan agama Islam dengan berdakwah. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Lamakera. Nah, ini merupakan kondisi ataupun ini merupakan sebuah dokumentasi pada masanya Kerajaan Lamakera. Terdapat penduduk dan beberapa bangunan. Nah, baik, kita lanjut saja. Nah, sejarah singkatnya itu, Lamakera adalah sebuah kerajaan kecil. Nah, jadi raja dari kerajaan ini beragama Islam. Baik raja pertama yang bernama Haji Ibrahim Dasyi dari tahun 1932 sampai dengan tahun 1941. Nah, raja kedua juga begitu, beragama Islam yang bernama Haji Saleh Ibrahim Dasyi dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1949 yang terkenal dengan Raja Sang Haji Dasyi dan sudah menunaikan ibadah haji. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Nanti akan Ibu kirimkan PPT-nya ke kalian. Kalian bisa belajar lagi, membaca lagi. Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.